Kehadiran yang tak dianggap seringkali terungkapkan oleh orang-orang yang merasa sudah hadir tetapi kehadirannya sama sekali tidak digubris, tidak diperhatikan atau dianggap ia hadir. Dan keadaan seperti itu tentu saja tidak nyaman bagi orang yang hadir itu. Karena tidak dianggap, tentu saja dia merasa kehadirannya itu mubazir. Dia merasa kehadirannya itu melelahkan dan buang waktu saja. Karena setiap kehadiran sesungguhnya bukan sekedar hadir, muncul bersama, kumpul bersama. Tapi kehadiran adalah berbicara tentang bagaimana dia dianggap, bagaimana sosok yang hadir itu sungguh dihargai, diterima, dimengerti, bahkan diajak bicara. Begitu pula dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Seringkali orang percaya tidak menganggap kehadiran Tuhan menjadi begitu penting. Bukankah memang lebih banyak orang yang cenderung lebih suka memperoleh sesuatu dari Tuhan daripada menoleh pada Tuhan dan mengalami sesuatu bersama-sama dengan Tuhan? Sesuatu yang dari Tuhan itu tentu saja bicara soal berkat yang terlihat, sebuah berkat yang kelihatan yang dapat dihitung, anugerah misalnya, atau mungkin rejeki, atau mungkin pekerjaan dan segala macam karunia-karunia termasuk talenta yang dari Tuhan. Kita mungkin berdoa supaya kita mendapatkan satu prestasi yang baik dari Tuhan. Kita berdoa agar kita memperoleh sesuatu dari Tuhan yang menyenangkan. Tetapi kita lupa menoleh kepada Tuhannya dan mengalami sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Karena sesuatu itulah yang dipandang lebih penting daripada kehadiran Tuhan. Dan ini satu contoh bahwa kehadiran Tuhan seringkali pula tidak dianggap. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 13. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Kata hadirat Allah atau hadirat-Nya muncul di dalam dua ayat tadi. Kata hadirat ini berasal dari sebuah kata yaitu panim atau paneh yang mempunyai arti wajah dari kata kerja panah yang berarti menghadap. Dan bicara hadirat sebenarnya bukan sekedar sebuah aktivitas kita menghadap Tuhan, tapi sebuah relasi di mana kita menghargai kehadiran Tuhan. Atau sebuah semangat untuk yakin bahwa senantiasa Tuhan ada di hadapannya. Tuhan senantiasa hadir di depannya. Yang berarti karena Tuhan senantiasa hadir di depannya, dia akan hidup senantiasa seperti ada di depan Tuhan. Yang tentu saja membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati karena Tuhan ada di depannya. Membuat seseorang menjadi lebih hormat dan menghargai Tuhan maupun sesama orang lain, dan tidak sembarangan orang akan berkata-kata karena hadirat Tuhan dia takuti. Karena kehadiran Tuhan itu sungguh menjadi sebuah alat untuk rambu menjaga seseorang. Karenanya di dalam Pengkhotbah dikatakan walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat hidup 100 kali lebih lama, tapi orang yang takut akan Allah justru akan beroleh kebahagiaan. Karena apa? Mereka takut terhadap hadirat Allah. Yang berarti takut akan Allah, berarti takut terhadap hadirat-Nya, takut menghadap Allah. Takut di sini mengandung kata hormat. Takut di sini mengandung kata bahwa kehadiran Allah diperhitungkan. Kehadiran Allah dianggap. Dan ini yang banyak orang menganggap Tuhan tidak ada karenanya dia sembarangan berbuat dosa, berbuat jahat, atau melakukan apapun tanpa pikir panjang. Karena dia tidak tahu bahwa Allah sesungguhnya ada di depannya. Dan dia senantiasa hidup di hadirat Allah, di depan kehadiran Allah yang ada bersama dengannya.
Dan inilah sebenarnya sumber kebahagiaan, yaitu bahwa di hadapan Allah, di saat kehadiran Allah itu ada di depan kita, itu sebenarnya sumber bahagia kita. Bukan semata apa yang kita terima berupa barang, berupa hadiah-hadiah yang dapat terlihat, hadiah-hadiah yang dapat terhitung, yang seringkali kita pandang itu lebih berharga daripada Tuhan yang tidak terlihat. Padahal Dia yang tidak terlihat itu maha berharga dan sangat menghargai hidup kita dengan bahagia sejati yang ada di dalamnya. Perspektif kita harusnya terarah bukan sekedar kepada hadiah-hadiah kelihatan yang Tuhan berikan. Hadiah-hadiah yang tampak dan dapat diukur atau dinilai oleh orang lain dan kita berdecak kagum untuk hadiah itu. Mungkin talenta, mungkin berkat dan kita lalu memuji dan mengagumi orang itu diberkati. Bukan itu sesungguhnya hadiah utama dari Tuhan. Tapi hadiah utama dari Tuhan adalah justru kehadirannya. Yang walaupun tidak terlihat, walaupun tidak terhitung karena begitu besar dan dahsyatnya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha menghargai kita. Dan Dia menghargai kita dengan bahagia sejati di dalamnya. Atau Dia menghargai kita supaya kita bahagia sejati di dalamnya. Ini yang seringkali kita alami, bukan? Kita menganggap kehadiran Tuhan tidak begitu penting dibanding hadiah dari Tuhan. Kita menganggap bahwa kehadiran Allah tidak terlalu penting daripada kesembuhan saya dari penyakit. Kehadiran Allah tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah rezeki saya berlimpah. Kehadiran Allah tidak penting karena dipandang tidak dapat memberikan untung dan yang saya inginkan adalah kehadiran keuntungan dalam hidup saya. Karena itu lebih dapat dilihat, lebih dapat berharga dan lebih banyak membahagiakan saya. Karena hari ini perspektif itu perlu diubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kitab Pengkhotbah. Bahwa orang-orang yang sekalipun umurnya panjang tapi tidak takut akan Allah, dia tidak beroleh kebahagiaan. Namun orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Dia akan mengalami yang namanya kehadiran Allah itu membahagiakan hatinya, menghidupi hatinya. Dan membuat dia menjadi makin hidup takut akan Tuhan, makin hidup berhati-hati di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menganggap kehadiran Tuhan, tanggap akan kehadiran Tuhan, dan mengungkapkan kehadiran Tuhan sebagai kesaksian hidup kita bagi sesama kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat menikmati kehadirannya, selamat memuliakan Dia, menghormati kehadirannya. Tuhan Maha Hadir beserta dengan kita sekalian. Amin.